Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatian Saputra dari kelas 3D dengan NIM 23090133. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang web e-komersial yang telah saya buat. Oke, pertama-tama saya akan menunjukkan demo dari web tersebut. Oke, di sini struktur yang saya miliki itu adalah header dengan berada nav. Yang lalu nanti ini ada main section, dan lalu ada footer. Navnya itu di sini saya taruh pada bagian header ya. Dan ini bebas sih, nav mau taruh di mana, sesuai selera. Oke. Pertama untuk header di sini ada logo. Di logo ini bisa berupa gambar ataupun teks nama dari company yang kalian miliki. Lalu di sini ada menu dari home, about, produk, layanan, dan kontak untuk pada kita taruh pada header dengan tampilan untuk navigasi. Lalu di sini juga saya menyiapkan sidebar berupa tadi dari menu nav untuk berjaga-jaga apabila kita scroll. Jadi misalnya kita scroll, kita nggak perlu ke atas lagi, nggak perlu scroll ke atas karena sudah saya siapkan di sebelah pojok kanan ini sebuah sidebar. Oke, selanjutnya pada menu main home. Ini ya. Di sini itu saya menyiapkan sebuah teks pada sebelah kiri, lalu sebuah logo pada sebelah kanan. Jadi pada header itu saya hanya menampilkan namanya saja, lalu pada tampilan home baru saya tampilkan logonya. Ini bisa berupa gambar dari buah komen, ini juga bisa. Ini bersifat bebas ya. Lalu di sini saya ada menambahkan shop now. Jadi shop now ini saya set apabila diklik, maka kita akan menuju pada dari menu produk. Lalu selanjutnya ada about. Pada about ini sama seperti ini, cuma penjelasan singkat tentang uh, company yang saya buat. Jadi cuma pas awal kan cuma ucapan selamat datang itu. Tapi yang di sini kami sedikit menjelaskan, sedikit saya sedikit menjelaskan. Untuk desain mungkin ini buat sendiri ya. Dulu pernah buat tugas juga web, jadi saya pakai aja seperti ini, Art of Animal, lalu dan Art Excel. Oke, soalnya pada menu produk ini saya menggunakan JS slider otomatis ya. Jadi slider ini akan slide satu gambar per 3 detik, gambar satu gambar. Jadi saya juga menambahkan CSS juga seperti ini. Apabila kursornya mendekati gambar, maka akan menambahkan efek ataupun seperti papan berwarna. Sidebar ini juga termasuk CS ya. Saya menambahkan CS-nya itu biar saat scroll ini kayak gini, CS-nya itu akan tetap, dia nggak ketinggalan gitu. Oke, selanjutnya pada menu layanan. Sini di layanan saya yang menambahkan pada layanan pembayaran ya. Jadi apa aja layanan pembayaran yang tersedia, yaitu transfer bank, kartu kredit, dan debit, dompet digital, deposit, PayPal, dan cicilan tanpa bunga. Selanjutnya pada kontak kami, pada tampilan kontak kami di sini saya menampilkan email, telepon, dan Facebook dari kontak saya. Ya ini cuma perantara aja. Biar apabila dari yang mengakses web itu dapat
lewat ini bisa menghubungi saya apabila ada ya kebutuhan penting lah. Oke, selanjutnya pada pesan komentar di sini saya menambahkan nama, email, dan pesan. Apabila dari Anda sekalian ingin meninggal di sebuah pesan. Oke, akhirnya kita akan ini upload yang cek fungsi-fungsinya apakah berjalan aman ya. Untuk fungsinya di sini aman semua. Mana sini aman ya. Mm, mm, mm. Di sini tuh di Shopnow itu belum saya setting ya, karena saya belum membuat tampilan untuk halaman Shopnow. Jadi misalnya kita klik di Shopnow itu kita nggak kemana-mana. Selain saya setting itu, misal kita klik cuma masuk ke halaman produk aja, sama kayak ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kodenya. Di itu pertama saya menyiapkan folder yang bersifat foto ya, biar kelihatan rapi aja, biar nggak berantakan folder ini. Nah, folder ini bersifat opsional sih, tapi kalau bisa ditambahin. Oke. Nah, selanjutnya seperti biasa menambahkan ini pentung untuk membuat struktur dari HTML, dan ini memasukkan link rel. Ini tuh HTTPS. Ya ini yang pertama ini CTNS itu buat tampilan ini. Jadi menu ini sih icon menunya itu saya ambil dari ini, ref HTTPS. So, oke. Untuk saja itu di bawah untuk style CSS. Nanti style scriptnya itu di bawah. Sebenarnya itu pertama di body saya taruh sebuah header dengan kelasnya logo, lalu dengan harga dari dengan teks algoritma. Ini bisa diganti dengan gambar sebenarnya di sini. Di sebagian sini tuh jadi bagi gambar bisa. Nanti mungkin dibuatnya bakal seperti ini. Oke. Kayak ini div apa lalu masukkan image itu barangkali mau bikin ya mungkin seperti ini. Ini itu image versinya apa gitu apa gitu. Ini buat tampilin pada kelas logo ya. Oke, selanjutnya pada navigasi kita kasih ul-lia. Ul ini kita gunakan untuk apabila kita pencet nanti, nah ini apabila kita pencet home, home ini kita pencet, nah kita akan masuk pada hashtag home. Jadi hashtag home ini digunakan pada apabila di main section kalau kita ID-nya itu home. Jadi kayak ini seperti selamat datang di sama gambar-gambar itu masuk pada tampilan menu home. Jadi home karena adanya ul. Untuk itu basic ya. Paling cuma sebagai urutan aja sih, nggak terlalu pengaruh. Tapi ini wajib juga biar. Lalu selanjutnya saya akan membuat toggle button untuk sidebar. Kan ini kan cuma referensi ya. Nah di sini tuh kita diambil itu apa sih referensinya dengan kelasnya itu sidebar toggle. Lalu ikhlasnya itu fast bars. Ini tuh buat ini juga ini buat pengambilan ini. Pengambilan ini dari itu terus pengambilan di mana gitu. Makanya ini lu lebih lengkapnya bisa cari di Google sendiri.
Lalu kita tutup dengan header. Nah, header itu saya akan buat sampai segini saja. Oke, selanjutnya untuk sidebar. Di sini saya membuat div id sidebar dengan kelasnya itu sidebar. Terus href-nya itu menggunakan JavaScript void dengan kelas close button. Close button itu ini ya. Ini ya. Nanti saya akan melakukan styling pada close button. Jadi saya masukkan. Oke. Di sini itu juga sama dengan boolean-nya itu pakai ini. Soalnya pada sidebar itu saya akan memanggil dari menu navigasi. Jadi menu navigasi ini akan ditampilkan lagi pada menu sidebar. Lalu ganti flashnya itu overlay. Overlay ini berarti di sini tuh ya bisa di scroll itu aman gitu loh, gak cek gitu. Oke, selanjutnya pada menu main. Ini pertama ada sectionnya itu ID home dengan kelas hero. Lalu pada kelasnya itu hero content. Lalu selanjutnya lagi ada kelas hero text. Apa sih fungsi kelas? Kenapa kelasnya itu banyak? Jadi saat ingin melakukan styling CSS nantinya ataupun script CSS, kita itu akan memilih itu menggunakan kelas ataupun bisa dengan ID. Jadi kan kita main skills nih. Ya, misalnya nih kayak di titik hero gitu. Jadi titik hero itu sebagai kelas ataupun bisa ID apa kayak gini juga bisa nih hero konten gitu bisa, ataupun bisa kalau ID itu bisa langsung kayak gini hashtag home pagar home itu muat buat manggil dari ID ya. Ini saya gunakan untuk konten nanti untuk kontak. Oke, selanjutnya di sini akan menggunakan ini teks ya, ini bebas bisa bersifat apa aja, itu cuma sebagai teks ini ya. Saya akan coba demokan berubah menjadi A3, maka otomatis teksnya itu akan berubah. Jadi teks kalimat ini selamat datang di user galeri itu termasuk H3. Jadi misal kita edit teksnya, maka otomatis struktur file teks otomatis ukuran dari ininya itu kan berubah. Sama ini ya, itu sebagai teks, itu sebagai judul. Jadi misal itu nanti kata ini kayak garis tebal warna hitam terus besar itu, karena itu ini perlu bersifat judul, pakai itu bersifat judul. Sementara P itu sebagai teks biasa. Di sini tuh yang tadi ya pakai shop now pakainya hero button. Ini kelas hero button karena saya nanti stylingnya pakai hero button dengan href-nya produk. Lalu di sini kelas hero image. Hero image ini saya gunakan buat foto gambar logo. Nih, yang tadi. Saya juga menggunakan beberapa sih pakai hero image. Ini opening now itu pakai hero image. Art of Animal juga, Artificial juga. Oke. Oh ya, HR ini tuh sebagai ini cuang sih. Ini garis-garis itu sebagai HR. Ini sebenarnya nggak terlalu ngaruh, nggak apa-apa. Saya cuma coba-coba tuh. Oh iya, pada menu award ini seperti tadi, saya menggunakan section ID about. Kalau dari ID about ini, saya akan memanggil nih. Itu misal about itu kita klik, maka akan menampilkan menu dari ID about dengan kelasnya itu about. Bebas sih untuk kelas. Untuk kelas about ini sepertinya saya nggak terlalu lanjut melakukan styling. Ya langsung stylingnya itu ada main section kalau nggak salah. Kalau nggak gitu. Jadi pada buat sendiri saya ditemukan styling lebih lanjut. Soalnya ini hanya menampilkan sebuah teks. Terus ini opsional nih. Upload itu
tulisnya opsional. Nah, ini sama ya, kelas hero image, dan image itu CRC. Selanjutnya pada section ID produk, dengan kelasnya itu juga sama produk, juga sama H2 itu sebagai judul, P itu sebagai teks, dan div kelasnya itu ya sama, dan produk slider. Apa sih banyak banget. Jadi kayak gini, ini foto gambar satu itu masuk stylingnya produk item, ini foto gambar dua masuk pengelompokannya itu jadi masuk produk item, sementara produk item dari gambar satu, gambar dua, gambar tiga itu masuk ke produk list. Lalu dari produk list itu kita masukkan lagi pada produk slider. Mengapa sih stylingnya harus banyak-banyak? Sebenarnya nggak ada alasan sih, karena ya ada ini juga faktor utama ya. Apa kita masukkan produk slider itu karena di sini akan menemukan pref button. Buttonnya itu kelas dengan pref button, next button gini. Lalu kita akan melakukan styling sebuah JavaScript ya, menggunakan ini untuk slider. Jadi bisa bilang ini tuh kayak foto, gambar, dan lain-lain itu ditaruh pada produk item, sementara produk item dari gambar satu, gambar dua, gambar tiga kita masukkan pada produk list. Yang nantinya produk list akan kita taruh ke produk slider bersama dengan pref button dengan next button. Ini ya. Nah, yes. Ini ya. Ini next, ini preview, itu preview. Oke, lanjut. Ini selanjutnya pada section ID layanan dengan tasnya layanan. Yes. Ini saya ini melakukan kelebihannya. Nah, layanan pembayaran di sini maksudnya kan payment itu pembayaran yang amat mudah untuk penyamanan Anda. Sama sih. Kalau gini HR juga tadi kayak strip doang. Lalu ini uli A tadi itu biar dipencet ya. Kayak gitu dong. Ini nggak pakai A ya, jadi biar kita pencet nggak ngaruh apa-apa. Berarti mau pakai A, nggak pakai A href. A href tuh buat ini, buat kayak memanggil sebuah fungsi juga sih. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini pada sektor ID kontak dengan kelasnya itu kontak kami. Itu duanya itu kontak kami dengan emailnya. Ya, bla 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 bisa lihat sendiri. Look Ahref. Jadi Ahref itu apabila kita klik, kita akan menuju halaman sendiri gitu. Ini. Jadi Ahref itu gunanya buat itu ya. Buat apabila kita klik. Lanjut, untuk footer div kelasnya itu ada social link. Lalu ada from action itu home. Jadi ini itu belum saya setting lanjut ya. Jadi baru sampai apabila di sini ada terus apa ke siapa aja keren. Terus saya kirim, saya belum membuat fitur lanjut, cuma sampai ini itu masuk home, jadi cuma balik kembali yang di sini itu version home, belum melakukan setting lebih lanjut. Lalu ada eh, p ini apa sih, dan copy itu sebagai cipta gitu doang, opsional sebenarnya. Itu ini kita itu ditaruh di footer ya, bagian bawah. Jadi footer itu ada di bagian bawah, ini adalah footer yang di bawah garis ini itu sebagai footer. Lalu yang sebelah kanan itu sidebar, yang di putih-putih ini sebagai main menu, yang di atas itu sebagai header. Sementara navigasinya saya satukan pada header. Kenapa nggak ditaruh di main menu nih?
Gimana ya, agak nggak terlalu suka dengan stylingnya nanti. Dia tuh pengen taruh atas ya biar enak gitu dilihat gitu. Taruh di tengah ini. Bisa sih taruh di tengah, dan di sininya itu logo di tengah-tengahnya. Pada tampilan itu mungkin bakal tak taruh logo. Lalu pada main home-nya itu baru ini. Bisa. Oke. Lanjut pada style. Lumayan banyak. Di sini tuh bintang margin itu kayak awalan doang sih. Wajib ini wajib ya. Margin. Dengan marginnya itu 0, PD-nya 0, lalu posisinya itu border box. Eh, sini kurang lebih seperti ini sih. Seperti yang tadi saya bilang pada ini ya. Ini tuh cuma body head. Jadi kalau ini tuh nggak perlu tampilannya gini. Nggak perlu dipakai titik apa apa ya. Nah ini header logo. Jadi pakai jadi pada header, pada kelas logo kita melakukan styling, itu front stage-nya itu 1,5 mm. Ini cuma sebagai teks doang sih. Tuh, ini jadi besar ya. Dia itu bisa atur sendiri ya di display nanti sesuai itu di flex. Apa sih ya? Kayak apa ya? Nanti, mungkin flex itu gimana jelasinnya? Nggak berubah-berubah gitu, flex tetap. Ya. Banyak kan flex sih biar tetap. Ini header navuli A. Oh ya, ini kan menghemat waktu sedikit waktu. Saya akan menjelaskan beberapa. Ini hover ini digunakan untuk apa? Hover ini tuh digunakan untuk sebagai ini. Siap dong ini sebagai hover. Ngapa sebagai hover? Lalu mengapa navuli A? Kan ini sebagai ini. Kan ini navuli A. Ini kan kita naruh di home upload itu pada nav uli A. Nah, jadinya pada di sini header nav uli A kita akan melakukan hover. Di hover ini seperti ini ya. Yang menambah efek sedikit efek. Pada sidebar juga sama ini efek ini. Kalau ada shop now juga ini menggunakan efek pakainya hover. Jadi misal kita naruhnya itu di mana? Misalnya kita naruh header titik logo, titik 2 itu hover, maka mungkin akan sedikit melakukan ya. Melakukan demo hover. Oke. Nah, nih saat saya mengarahkan kursor, maka ini itu akan ada efeknya ya. Ini tuh dipengaruhi karena ini transform translate Y, yaitu min 10 px. Jadi misalnya kursor mengarah, ini tuh akan translate itu ke Y, nanti kayak naik gitu dengan min 10x gitu. Wih, set, set, gitu. Apa ini? Suka gini ya. Ini oh ya nih. Ini ya teks ini nggak bisa dihilangin lah. Muslim banget. Terus selanjutnya pada gini ya. Titik hero itu untuk memanggil sebuah kelas. Titik itu sebagai kelas. Ini hero konten, hero text, hero text H1, hero text B, hero image, main image. Kenapa jadi ada main image, hero image? Eh, jadi
main image itu kan ini nih, mana sih? Nah ini, main image. Jadi image-image yang ini yang terletak pada main akan kayak saya style buat ini di sini dengan hacking itu auto, lalu weightnya itu 100%. Di sini juga nanti hero image MG juga ada. Ini pada kias ini itu dipengaruhi nanti oleh ini ID dan kelas. Jadi itu kalau kita mau styling itu tergantung pada itu ID sama kelas. Dia pinter-pinter kasih penamaan sama pengelompokan doang sih. Circle, ada circle dalam circle. Oke, ini produk listnya itu hovernya ini ya. Set ini hover untuk item, click button, namanya styling. Ini ya pada pagar kontak. Mengapa saya menggunakan pagar kontak dan bukannya mana sih kontak dan bukan menggunakan kelas kontak kami? Sebenarnya di sini saya cuma ingin melakukan demo ya saja ya. Pada semuanya menggunakan kelas semua, nanti barangkali nggak bisa, barangkali dari yang lihat nanti bilang kalau misalnya ID nggak pakai kelas, misalnya ID yang ditampilin bisa nggak itu. Ini kan barangkali di sini nggak ada demonya. Kalian kasih demo satu menggunakan ID untuk pemanggilan kelasnya, nggak pakai kelas, nggak pakai kelas ya, pakai ID paling ini hashtag contact gitu. Kalau home juga sama nih, paling ini home apa gitu. Ini kontak B, kontak A itu ini ya, nanti dipanggil lagi ada kontak itu, kita kan melakukan styling pada apa, jangan melakukan styling pada P nih. Jadi kita dengan P, dengan color warna itu apa, markinya itu apa, ini juga duanya itu kita styling apa, A itu apa gitu. Itu selera ya, barangkali itu pembedaan. Mungkin kalau mau disamain semua bisa taruh di nanti di kontak, ada kontak nanti kita colorin itu apa tuh. Itu kalau emang mau warna itu disamain semua ya. Selanjutnya pada footer sama sih, dan footer sama. Ini form ya, form itu tampil dari ini, form ini form. Mengapa form itu nggak pakai titik? Karena form ini tuh bersifatnya seperti footer div. Mungkin kalau kita ingin melakukan styling pada action, pada ini action, mungkin nanti kita akan menggunakan titik action ya, titik action home gitu, titik method. Jadi titik itu digunakan untuk yang mana ini nih, biru terang, biru muda, biru awan. Lalu pada hashtag yang nggak diapa-apain itu buat ini, buat ini yang biru apa sih, biru laut. Sebenarnya titik itu buat kelas, yang pagar itu buat ID. Untuk action mungkin ada lagi, tapi aku nggak paham ya untuk melakukan riset lebih lanjut. Oh ya, nanti ya di forum itu pada form label kita apa, di sini apa, form input apa gitu. Ini ada social link, kita over. Lalu kita akan melakukan styling sidebar ya. Nih, ini kurang terlalu jelasin untuk kelamaan. Ini kenapa titiknya ada dua? Karena yang seperti tadi ya, pada kelas sidebar, pada kelas sidebar ini
saya akan memilih lagi itu sebuah kelas button. Jadi pada nantinya itu pada dibilang ini pose ini akan saya taruh pada kelas button. Akan saya seperti ini. Sementara kelas button ini berlokasi pada sidebar. Makanya sidebar ini dikasih. Apabila sidebar itu nggak ada, nanti akan melakukan sulit pembacaan karena kelas buttonnya itu tidak, tidak diketahui loh letaknya di mana. Jadi buat peletakan saja sih. Circle lah. Ini iternav, mainaf itu buat menyembunyikan navigasi utama ya. Ininya nih. Ininya nanti disembunyikan. Headnya ini cuma buat responsif ya. Ini tuh buat layar HP sebenarnya. Ini tuh buat layar HP ya. Ini dia ini. Ini tuh bebas. Saya cuma kemarin itu buat di HP. Mau buat di HP. Cuman tambahin itu amburadul dulu doang. Terus pakai tambahin ini. Baru tambahin dikit doang sih. Di sini ada overlay. Overlay itu tadi ya. Buat styling overlay. Main section ul. Main section kuliah itu. Hero button sidebar. Ini nih. Di hero button hover. Background colornya nanti red gitu. Merah saat di over. Ya ini cuma buat ini doang nih doang. Nah merah ini. Nah merah. Ini pakai hero button ya. Saya di sini juga saya namanya itu sebagai hero button. Mana? Nih. Saya itu sebagai hero button pada shop now. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan menuju pada tampilan JavaScript. Lumayan. Jalan kita berapa tadi? 400. Ini berapa? 180. Jadi situ emang ribet ya. Oke, ini pertama kan membuat sidebar ya. Dengan consnya itu sebagai sidebar. Apa cons sidebar? Nanti sidebar ini masuk pada HTML ya. Ada kelas sidebar. Nih, kelas sidebar, lalu kelas overlay. Jadi kelas-kelas ini itu juga terpengaruh pada JavaScript-nya ini. Seperti sidebar toggle, lalu close button. Nih, close button, lalu sidebar toggle ini. Ini fungsi-fungsi ini tuh kita panggil lagi pada kelas-kelasnya itu buat ini. Nah, kalau kita di sini tuh ada akun sidebar, kita memanggil lagi sidebar ya. Ini ada overlay, ada ini pemanggilan ya. Kita itu lagi kembali lagi. Ini tuh sebagai pemanggilan apabila ketik satu ini terus titik. Ini memanggil kelas. Ini misalnya kayak gini, itu memanggil biasa ya, kayak putih gitu. Memanggil ID. Jadi ini home itu memanggil ID. Seperti itu. Oke. Lalu pada selanjutnya sidebar toggle ada di event ini tolong ini ada dokumen bodinya itu ini ada dokumen body style overflow sebagai hidden. Jadi sini kan saya sembunyikan ya di hidden, kan saya sembunyikan dari sidebar toggle-nya dengan overlay itu style display, terus stylenya itu di width terus 50 px. Lalu pada close button dan overlay ini ya, close overlay dan close button itu lo klik menggunakan itu klik
Apabila diklik, nanti close sidebar, sampai diklik close sidebar gitu. Jadi seperti ini. Apa kita klik balik sini, akan close. Ini. Nah, close. Ataupun seperti ini. Ini nggak bisa di scroll ya kalau di sini. Karena udah di fixed. Terus diklik dulu baru kita scroll. Ini saya scroll nggak bisa. Oke, berarti ini baru bisa. Lanjut. Pada function close sidebar. Ini ya. Function ini itu kita panggil lagi. Sidebar style ini width-nya tuh 0. Overlay-nya itu non. Lalu dokumen putih style of flow-nya itu auto. Di sini kita akan auto itu berarti sebagai otomatis lah. Otomatis. Karep itu. Karep. Oke. Karep codingan ini. Lalu ada let current index. Ini buat indeksnya aja ya. Indeksnya itu sini sebagai 0. Ini slider yang gambar ini. Ini nggak urut saya. Nggak susah. Ini ya. Nggak slide gini. Otomatis. Dengan menggunakan product list. Jadi menggunakan kelas product list. Maka tadi saya menggunakan ada banyak kelas dari produk list, produk item, produk slider itu sebagainya ya. Nah, di sini ada dokumen query selection, ada press button tadi yang kiri kanan ya. Di apabila press button itu kita klik, maka current indexnya itu lebih dari 0. Ya bisa dibilang itu nanti apabila nanti diklik kan di atasnya itu kan dilihat current indeksnya itu kan sama dengan 0. Jadi itu diam nih. Sementara apabila kita press button kita klik, maka current indeksnya itu lebih dari 0, apa 1, apa berapa gitu. Sementara current LC-nya itu current indeksnya itu adalah produk min 1. Nah, jadi konseptual produk ini tuh dari kesemuaan produk ya. Nah, kan ada beberapa gambar gitu loh. Ini itu ini min 1 itu karena mau nge-slide itu satu-satu. Misalnya ke belakang, ke depan itu. Ini juga ada ini klik next leader gini. Itu buat next ya. Oke, lanjut. Inilah function update slider. Sini tuh count offset dengan min query index. Pada count offset ini seperti ini ya. Min query index kali pakai bintang 25 gitu. Produk list ini dipanggil lagi ya produk listnya ya, ini. Nah, stylingnya itu transform. Transit X dengan offset. Nah, ini saya nggak terlalu paham ya. Fungsi dari ini ya error. Malah saya pernah error ini. Nggak tahu itu kenapa. Nah, seperti ini ya. Apa update slidernya itu main current index itu 5. Update slider ini dari ini. Apabila ininya itu sudah selesai kan sampai kanan nih, ngepol nih. Udah, nah itu bakal kembali lagi ke awal. Itu pakainya update slider. Nah, pada next slider itu if current index itu kurang dari total produknya 1, maka current indexnya itu plus plus. Jadi kalau current indexnya ini yang 0 itu kurang dari total produknya, terus itu kan lebih banyak nih, kurangi 1. Jadi kenapa dikurangi 1? Biar nanti udah selesai itu dengan cuma satu produk loh. Jadi yang di belakang-belakang itu akan lihat misalnya produk 1 sampai 10. Satu nanti next kedua gitu. Nanti 10 itu kita tidak akan melakukan sebuah next slider. Nah, kita akan berhenti untuk melakukan update slider untuk kembali ke
gambar yang pertama gitu. Itu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Yang 10 ini, 10 ini 10, 10. Kan udah nih mentok nih. Nah, di Golden Index-nya itu total produk satu. Jadi total produknya itu dihitung buat 10 tapi 9. Jadi misal mentok di 10, itu otomatis akan kembali ke satu. Dikarenakan tidak ada eh, total produk itu cuma sampai 10. Misalnya sampai 11 nih. Ya, kalau udah sampai 11, nanti balik ke satu. Itu terkarbin oleh ini. Total produk menyatu. Dengan growth index itu plus plus. Plus plus itu sebagai next slide. Ya, selanjutnya itu. Dan sini growth index sama dengan 0. Lalu di sini kita akan melakukan update header. Update header ini seperti tadi ya. Kalau udah sampai 10, nanti kita akan melakukan update slider untuk menuju ke 1. Jadi kembali lagi. Melakukan update. Ulang. Nge-report. Oke. Lalu set interval pada next slidernya itu ini 3000 ya. Ini cuma ketikan doang sih. Ini cuma ketik 3000. Oh, jadi heran kenapa jadi 3000. Oh, jika nyobanya berapa ya? Mana ya? Detik 180 apa ya? 1800. Hmm, banget. Barang 3000 bisa. Ini kasih nama ya. Dan yang kesalahan berpikir. Oke, kurang lebih seperti itu untuk demo aplikasi pada HTML, style, dan juga CSS dan juga CS. Hmm, ya. Untuk CS yang saya tambahkan itu cuma ada 2 ya. Ini slider sama ini. Sebenarnya ini simple sih membuat ini. Cuman ya banyak yang tinggal lah. Kurang lebih seperti ini ya. Baik, saya tutup. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Manusia harus saling dimaafkan. Bila ada pertanyaan, tanyakan saja di kolom komentar nanti. Woi, jangan lupa like, subscribe, dan ya, seperti itu. Saya berharap dapat apa, Kak? Dapat buku. Ya, pantas sih. Apa salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting 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 ting.